Thank you. Who is absent today? Ada yang tidak masuk hari ini? No. Masuk semuanya? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, let's pray together. Berdoa. Yesterday we have discussed about hope, wishes, and congratulation. Do you still remember when we congratulate someone? Kapan kita memberi ucapan selamat pada seseorang? Okay, who want to try to answer? Raise your hand. Siapa yang mau mencoba menjawab? Angkat tangan. Safa. Okay. Ada seseorang yang sedang senang, habis itu ketika menang perlombaan itu kita bisa mengucapkan kata selamat atau congratulations itu. Ya, oke. Jadi kita bisa memberikan ucapan selamat ketika ada orang lain atau teman kita atau kerabat kita sedang telah meraih prestasi seperti itu ya. Oke, pada pertemuan hari ini we will continue our discussion about narrative text. Kita akan melanjutkan materi kita tentang teks naratif. Okay. We will discuss about the definition, about the generic structure, about the social function, and about the language feature of narrative text. Kita akan mempelajari tentang definisi dari teks naratif, kemudian generic structure-nya, kemudian language feature-nya, juga social function-nya. Nanti kita satu persatu ya. Kita mulai dari definition. Okay, before we discuss in deep, sebelum kita berdiskusi lebih jauh, adakah yang tahu kira-kira apakah teks naratif itu? What is narrative text? Oke, siapa yang mau jawab? Naralika namanya Vera. Oke, Vera. Narrative text. Narrative text adalah teks yang menceritakan sebuah cerita pada waktu dulu yang berhubungan dengan pengalaman nyata atau peristiwa yang mengarah ke suatu krisis yang pada akhirnya menemukan sesuatu penyelesaian yang tujuannya adalah menghibur, mendengar, dan membaca. Oke. Let's continue to generic structure. Generic structure dari teks naratif ada 4 ya. There are 4 part on generic structure of narrative text. The first is orientation. Orientation ini isinya memperkenalkan tokoh, waktu, dan tempat. Kemudian complication, menggambarkan masalah atau konflik yang dihadapi oleh tokoh utama. Kemudian resolution, menjelaskan bagaimana masalah atau konflik tersebut diselesaikan. Dan yang terakhir reorientation, ini sifatnya optional. Optional itu pilihan. Ada kalanya teks naratif itu hanya punya 3 bagian generic structure, tapi ada juga yang sampai 4, sampai punya bagian reorientation. Isinya apa? Kesimpulan atau penutup cerita, mengandung pesan moral. Nah, kita akan mempelajari tentang generic structure dari teks naratif. Sebelumnya kita silakan kalian perhatikan tayangan video berikut ini. Cinderella story. Once upon a time, there was a kind girl named Cinderella. All of the animals loved her, especially 2 mice named Gus and Jack. They'd do anything for the girl they called Cinderella. Cinderella lived with her stepmother and her 2 stepsisters, Anastasia and Drizella. They were very mean to Cinderella, making her work all day cleaning, sewing, and cooking.
play a game. Mana semangatnya? Ya, kita mulai. Let's start question number 1. Sudah siap melihat hasilnya? Siap. Oke. Iya. Kelompok 7 menduduki peringkat ketiga. Kelompok 2. Kesan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Soalnya seru, gak menang gak apa-apa sih, penting berpengalaman dan berusaha. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang language feature. Oke, give applause to all of us.